Marilah kita membaca penggalan teks hikayat dengan judul Hikayat Indra Bangsawan. Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negeri Kobat Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, ia pun menyuruh orang membaca kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta beberapa lamanya, Tuan Putri Siti Kendi pun hamilah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun selalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syahperi dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Nah, adik-adik bisa melanjutkan membaca teks hikayat Indra Bangsawan ini pada teks yang telah dibagikan. Kita membaca contoh teks hikayat berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Kita mengetahui bahwa hikayat memiliki perbedaan dengan teks lainnya. Apakah itu? Nanti kita akan bahasnya. Namun, sebelum lebih jauh, kita perlu tahu apa itu hikayat. Hikayat adalah karya sastra yang bernuansa yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan. Jadi, dalam teks hikayat, cerita-ceritanya merupakan hal-hal yang di luar nalar, kesaktian, atau kejadian-kejadian aneh yang jika dibandingkan dengan kehidupan nyata, itu merupakan suatu kemustahilan. Nah, selain itu, hikayat juga biasanya berbahasa Melayu fasih, sehingga terkadang beberapa hikayat sangat sulit untuk dipahami. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memahami teks hikayat? Caranya adalah dengan mencari inti pokok dari isi teks hikayat tersebut, yaitu dengan membuat kesimpulan dari isi pokok teks hikayat berparagraf, seperti contoh berikut. Marilah kita lihat contoh kesimpulan dari isi pokok berparagraf pada teks hikayat berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Nah, pada paragraf pertama, isi pokoknya adalah hikayat ini menceritakan tentang 2 putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Sedangkan pada paragraf kedua, isi pokoknya adalah meski Baginda Raja bingung menentukan calon penggantinya sebagai raja, beliau tetap menyuruh kedua putranya untuk menuntut ilmu agar rakyat menjadi raja. Dan masih banyak lagi paragraf lainnya. Nah, setelah kalian menemukan isi pada seluruh paragraf, maka satukanlah kesimpulan dari isi pokok tersebut hingga membentuk sebuah sinopsis. Nah, berikut adalah contoh dari contoh sinopsis dan teks hikayat berjudul Hikayat Indra Bangsawan. Nah, hikayat ini menceritakan tentang 2 putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahperi. Baginda Raja menguji siapa yang paling layak menjadi penggantinya. Ia kemudian menyuruh kedua putra kembarnya untuk mencari bulu perindu. Dalam perjalanan, keduanya terpisah karena hujan dan badai yang sangat besar. Syahperi berhasil menolong Putri Ratnasari dan dayang-dayangnya yang ditawan Garuda. Akhirnya, Syahperi menikah dengan Putri Ratnasari. Di tempat lain, Indra Bangsawan sampai ke negeri Antah Berantah yang dikuasai oleh Buraksa. Raja Kabir, Raja negeri Antah Berantah, membuat sayembara. Siapa saja yang dapat mengalahkan Buraksa akan dijadikan menantunya. Suatu hari, Syahperi datang dan menolongnya untuk mengalahkan Buraksa. Akhirnya, Indra Bangsawan menikah dengan Putri Kemalasari setelah berhasil membunuh Buraksa. Nah, dari sinopsis yang telah disederhanakan bahasanya ini, akhirnya kita bisa memahami teks hikayat yang awalnya memiliki bahasa yang cukup rumit. Setelah memahami isi teks hikayat, mari kita lanjutkan pembahasan kepada karakteristik teks hikayat. Terdapat 5 karakteristik. Yang pertama, kemustahilan. Yang kedua, kesaktian. Yang ketiga, anonim. Yang keempat, istana sentris. Dan yang kelima, cerita bertikai. Yang pertama, kemustahilan. Cerita dalam teks hikayat biasanya memunculkan hal-hal yang di luar nalar. Inilah yang menyebabkan mustahil jika terjadi di kehidupan nyata. Yang kedua, kesaktian. Tokoh-tokoh dalam teks hikayat biasanya memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Dan inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kemustahilan dalam cerita hikayat.
Sulaiman. Dalam cerita tersebut, burung bayan bercerita mengenai kisah-kisah kepada Bibi Zainab, yaitu istri dari Hojah Maimun, seperti burung kediri dan laut, gagak ular dan serigala, dan lain sebagainya. Namun beberapa juga ada yang tidak memiliki cerita berbingkai, seperti hikayat satuan, hikayat Indra Bangsawan, dan lain sebagainya. Nah, setelah memahami karakteristik teks hikayat, perlu diketahui juga bahwa hikayat memiliki nilai-nilai kehidupan, di antaranya nilai agama